Bagaimana jika bertahan hidup berarti menikah untuk menyelamatkan desa atau berburu beruang kutub untuk memberi makan keluarga? Di Greenland, hidup bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang ketahanan. Jelajahi dunia mengundang Anda untuk menjelajahi dunia beku, di mana tradisi, kekuatan, dan komunitas berarti segalanya. Tantangan sosial menemukan pasangan. Dengan populasi yang sangat sedikit yang tersebar di jarak yang luas dan beku, menemukan pasangan di Greenland adalah hal yang sulit. Banyak yang mengandalkan keluarga atau bahkan otoritas lokal untuk membantu mengatur hubungan. Dalam kasus yang jarang terjadi, seorang wanita mungkin memiliki beberapa suami untuk mencegah penurunan populasi. Pernikahan di sini bukan hanya tentang romansa, melainkan tentang kelangsungan hidup. Keluarga terbentuk karena kebutuhan, dan tekanan komunitas mendukung kelahiran anak. Cinta menjadi tak terpisahkan dari tanggung jawab. Dengan cara ini, wanita Greenland memikul beban kelangsungan budaya. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Masyarakat dan cara hidup mereka. Bahkan di tengah es, kehidupan berkembang. Realitas ini mencerminkan tidak hanya kondisi fisik Greenland, tetapi juga semangat masyarakatnya, tangguh, bersatu, dan sangat selaras dengan alam dan lingkungan mereka. Kehidupan sehari-hari dibentuk oleh tradisi, kerjasama, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk bertahan hidup, identitas, dan pelestarian budaya. Komunitas-komunitas ini, meskipun kecil jumlahnya, membawa kebijaksanaan yang diwariskan melalui generasi, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berkembang di tempat yang kebanyakan orang akan gagal. Di perbatasan beku ini, setiap tindakan, dari berburu hingga keramahan, diliputi makna, mengungkapkan masyarakat yang kaya akan hati, seperti tanahnya yang kaya akan es. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Komunitas, keluarga, dan keselarasan sosial. Greenland dikenal bukan karena konflik, tetapi karena semangat persatuannya. Di tengah bentangan es, warganya hidup dalam ikatan kekeluargaan yang kuat dan semangat gotong royong yang tinggi. Mereka sangat menghargai keseimbangan antara manusia dan alam, yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hidup mereka dipenuhi oleh tradisi turun-temurun dan semangat kolektif untuk menjaga jati diri dan kebudayaan. Pengetahuan yang diwariskan dari masa lalu membantu mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan cara untuk terus hidup sejahtera di lingkungan yang menantang. Setiap aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga adat menyambut tamu, memiliki nilai tersendiri yang memperkaya makna hidup mereka. Ini adalah potret harmoni budaya yang tumbuh dari kedekatan dengan alam dan satu sama lain. Menghadapi tantangan iklim. Bagi penduduk Greenland, tujuan utama bukan mengumpulkan harta, tetapi memastikan kehangatan dan kelangsungan hidup. Di wilayah yang membeku sebagian besar waktu, mereka menunjukkan ketangguhan luar biasa, hidup bersatu, dan berpadu erat dengan kondisi alam yang tak mudah diprediksi. Mereka menjaga cara hidup yang penuh kesadaran terhadap perubahan, berpijak pada tradisi dan nilai-nilai komunitas. Komunitas yang kecil ini menyimpan warisan pengetahuan yang sudah melewati banyak generasi, menjadi dasar mereka untuk beradaptasi di tengah perubahan iklim. Dalam segala hal, dari cara mereka bertahan hidup hingga bagaimana mereka menghargai tamu, terlihat kekayaan jiwa dan rasa kebersamaan yang dalam. Kisah mereka bukan hanya tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang harapan dan daya juang manusia terhadap alam yang terus berubah. Makanan, berburu, dan kelangsungan hidup. Di Greenland, makanan bukan hanya kebutuhan, melainkan kelangsungan hidup. Dengan akses yang terbatas ke hasil segar,
komunitas mengandalkan tradisi berburu berabad-abad. Anjing laut, paus, dan beruang kutub menyediakan daging, lemak, dan kulit yang penting untuk kehidupan. Keluarga sering berburu bersama, mewariskan keterampilan melacak dan menyembelih dari generasi ke generasi. Tidak ada yang terbuang. Setiap bagian hewan digunakan dengan hati-hati dan hormat. Makanan dimakan bersama, dan kelangsungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Di lingkungan ini, makanan menghubungkan orang-orang tidak hanya dengan alam, tetapi juga satu sama lain. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Kemewahan, Arktik, hidangan paus, dan beruang kutub. Di Arktik, kemewahan memiliki bentuk yang berbeda. Daging paus dan kepala beruang kutub dianggap sebagai makanan lezat yang langka, tetapi juga trofi budaya. Dalam tradisi Greenland, kepala beruang kutub yang diberikan pada pernikahan adalah simbol kehormatan, kekuatan, dan kelangsungan hidup. Berburu makhluk seperti itu membutuhkan keterampilan, keberanian, dan pengetahuan tentang tanah yang luar biasa. Makanan ini bukan tentang kesenangan, melainkan tentang warisan. Berbagi makanan ini merayakan ketahanan dan persatuan. Di komunitas di mana alam menentukan setiap keputusan, sebuah makanan dapat membawa beban sejarah. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Kehidupan sehari-hari, humor, dan identitas linguistik. Di Greenland, bahkan kesulitan dihadapi dengan humor. Penduduk setempat sering berkata, "Kami makan segalanya, kecuali hati manusia." Lelucon ini, setengah bercanda, mencerminkan semangat yang berani. Makanan sering dimakan dengan pisau tajam yang digunakan untuk memotong daging langsung dari tulang, norma praktis dan budaya. Bahasa Inuit, kala alisut, tetap kuat meskipun ada pengaruh Denmark. Bahasa di sini bukan hanya komunikasi, melainkan identitas, memori, dan kebanggaan. Melalui kata-kata, lelucon, dan ritual makanan, orang Greenland menjaga tradisi mereka tetap hidup. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Kesulitan modern dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di ibu kota, Nuuk, Greenland menghadapi perjuangan sehari-hari. Layanan kesehatan, transportasi, dan rantai pasokan dibatasi oleh geografi dan cuaca ekstrem. Barang harus diimpor dan harganya tinggi. Namun, penduduk setempat beradaptasi dengan sumber daya yang mengesankan, berbagi rumah, membentuk komunitas yang erat, dan mengandalkan dukungan negara. Kehangatan datang dari tetangga lebih dari pemanas sentral. Di tempat-tempat di mana infrastruktur rapuh, koneksi manusia menjadi sistem pendukung terkuat. Orang Greenland terus bertahan dengan humor dan ketabahan, memanfaatkan setiap musim sebaik mungkin. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Limbah, teknologi, dan akses internet. Di Greenland, teknologi terbatas dan pengelolaan limbah hampir tidak ada. Sampah sering dibuang di daerah terpencil, menciptakan masalah lingkungan jangka panjang. Di luar Nuuk, akses internet langka dan mahal. Sebagian besar komunitas tetap offline, memperdalam rasa isolasi. Namun, keterputusan ini juga memelihara keterampilan tradisional dan interaksi manusia yang nyata. Orang-orang mengandalkan insting, pengetahuan tentang tanah, dan satu sama lain. Di dunia yang berlomba menuju kenyamanan digital, Greenland bergerak sesuai dengan ritme alam. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Perjalanan dan transportasi, tantangan unik Arktik. Di Greenland, perjalanan adalah tindakan ketahanan.
Di luar ibu kota, hanya ada sedikit jalan dan lebih sedikit kendaraan. Di daerah terpencil, kereta luncur tradisional yang ditarik oleh anjing husky tetap penting. Pada suhu yang turun hingga 50 degree C, hewan-hewan ini bukan hanya transportasi, melainkan tali penyelamat. Helikopter digunakan dalam keadaan darurat, tetapi biaya dan ketersediaan membatasi jangkauannya. Berpindah dari satu kota ke kota lain membutuhkan perencanaan, kesabaran, dan pengetahuan mendalam tentang pola cuaca. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Bahaya alam dan peringatan samudra. Orang Greenland hidup dalam dialog konstan dengan alam. Tsunami mendadak yang dipicu oleh tanah longsor di bawah air atau mencairnya gletser bisa menyerang tanpa peringatan. Penduduk desa dan nelayan membaca laut seperti bahasa. Angin kencang atau perubahan pasang surut bisa menandakan bahaya. Satu kesalahan bisa berarti tersapu oleh air es. Di lingkungan ini, insting adalah segalanya. Kelangsungan hidup bergantung pada kebijaksanaan turun-temurun dan rasa hormat yang tak tergoyahkan terhadap kekuatan alam. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Otonomi dan minat global. Greenland lebih dari sekadar es. Ia memiliki kekuatan geopolitik. Memiliki sekitar 35% cadangan uranium dan besi dunia. Pulau ini menarik perhatian dari kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia. Meskipun masih di bawah kedaulatan Denmark, Greenland memperoleh otonomi dan keluar dari Uni Eropa pada tahun 1985 untuk melindungi industri perikanan yang vital. Tetap tinggal berarti risiko eksploitasi sumber daya. Keluar berarti mengendalikan takdirnya sendiri. Saat ini, Greenland berdiri di persimpangan tradisi dan strategi global, diam-diam memengaruhi dunia dari utara yang jauh. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Perumahan, harga, dan hak kepemilikan. Di Greenland, tanah tidak dapat dimiliki secara pribadi. Ia milik negara. Siapapun yang ingin membangun harus meminta hak penggunaan dan mengikuti pedoman pemerintah. Banyak rumah, terutama di Nuuk, didukung oleh negara dan dicat dengan warna-warna cerah untuk mencerahkan lingkungan Arktik yang putih. Meskipun tidak ada kepemilikan, membeli rumah bisa menghabiskan biaya sekitar 3 mencerminkan biaya bahan impor dan pasokan yang terbatas. Real estate di sini bukan tentang investasi, melainkan tentang kelangsungan hidup dan rasa memiliki. Tempat tinggal adalah sesuatu yang sakral dalam kondisi ekstrem seperti ini. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Penduduk asli Inuit, ahli bertahan hidup. Orang Inuit telah tinggal di Greenland selama ribuan tahun, jauh sebelum penjelajah Eropa tiba. Budaya mereka berakar pada adaptasi, berburu anjing laut, menavigasi laut beku, membuat alat dari tulang dan batu. Pemahaman mendalam mereka tentang Arktik memungkinkan mereka untuk berkembang di tempat yang orang lain gagal. Saat ini, pengetahuan Inuit terus memandu kehidupan sehari-hari, dari makanan hingga pakaian hingga komunikasi. Mereka mewujudkan kekuatan tradisi, hidup dalam keseimbangan dengan tanah. Ketahanan mereka mendefinisikan identitas Greenland. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Mengapa Greenland? Penjelajah Skandinavia menamakan pulau es ini Greenland setelah melihat sekilas kehijauan musim panas yang singkat. Nama itu sebagian harapan, sebagian iklan untuk memikat pemukim dengan janji tanah yang subur. Namun, lebih dari 80% pulau ini
ditutupi es sepanjang tahun. Nama ini bertahan, ironis namun puitis, menangkap ilusi singkat tentang kehangatan di dunia yang sebaliknya beku. Saat ini, Greenland melambangkan bukan hanya geografi, tetapi juga kelangsungan hidup melawan segala rintangan. Nama yang dimaksudkan untuk menarik kini mengungkapkan ketahanan. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Pemukiman awal dan kemunduran. Ketika orang Norwegia dan Denmark pertama kali menetap di Greenland, mereka berharap untuk membangun pertanian dan pusat perdagangan. Tetapi, tanah itu terbukti tak kenal ampun. Kekeringan panjang membuat tanah tandus, ternak menderita, dan tanaman gagal. Meskipun ada upaya mereka, alam menolak untuk menyerah. Seiring waktu, pemukim meninggalkan pulau itu, meninggalkan reruntuhan dan pos-pos yang terlupakan. Kepergian mereka bukan karena dingin, melainkan karena kelaparan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kelangsungan hidup di Greenland menuntut lebih dari ambisi. Ia membutuhkan kerendahan hati di hadapan aturan alam. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Tantangan sebenarnya bukan dingin. Mudah untuk menyalahkan suhu beku Greenland atas kegagalan koloni awal. Tetapi, musuh sejatinya bukanlah dingin, melainkan ketidaksuburan tanah. Hewan yang diimpor dari Eropa mati perlahan. Rumput tidak tumbuh, pohon tidak bisa berakar. Tanpa tanaman atau pakan, pertanian runtuh. Arktik tidak mentolerir kerapuhan. Kelangsungan hidup membutuhkan lebih dari kekuatan. Ia membutuhkan adaptasi yang mendalam. Pelajaran itu jelas. Greenland tidak tunduk pada kehendak manusia. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Bertahan dalam kondisi keras. Dengan hanya 60.000 orang yang tersebar di 2 juta kilometer persegi, kehidupan di Greenland sangat ekstrem. Musim dingin panjang dan brutal. Infrastruktur minimal, namun orang-orang bertahan. Sebagian besar tinggal di dekat pantai, membentuk kota-kota erat yang bergantung pada sumber daya bersama dan dukungan Denmark. Meskipun ada koneksi modern, kehidupan tetap mentah, dibentuk oleh angin, es, dan keheningan. Orang Greenland mengukur waktu dengan badai, bukan jam. Mereka bertahan melalui persatuan, bukan kenyamanan. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Tanah es yang ekstrim. Lebih dari 80% Greenland ditutupi es secara permanen. Lanskapnya luas, keras, dan seperti dunia lain. Gletser membentang tak berujung, dan puncak gunung menembus langit perak. Keheningan total hanya dipecahkan oleh retakan es atau gonggongan husky di kejauhan. Bagi pengunjung, ini terasa asing. Bagi penduduk lokal, ini adalah rumah. Hidup di sini membutuhkan kekuatan, rasa hormat, dan penerimaan terhadap isolasi. Greenland bukan hanya dingin, ia megah, indah, dan merendahkan. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Tempat yang terasa seperti planet lain. Berjalan melalui Greenland seperti berjalan melalui dunia lain. Medannya tak kenal ampun, langit membentang tak berujung, dan aturan kelangsungan hidup tidak seperti di tempat lain. Di sini, rumah bukan bangunan, melainkan ikatan antara manusia, anjing, dan tanah. Waktu melambat, keheningan mendalam, hidup menjadi elementer. Greenland memaksa Anda untuk bertanya, apa yang benar-benar penting? Di tanah yang tertutup es ini, jawabannya jelas, komunitas, ketahanan, dan rasa hormat terhadap alam. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di Greenland dibentuk oleh perjuangan dan keindahan. Greenland
mungkin tampak jauh dan beku, tetapi penduduknya hidup dengan kehangatan dan kekuatan yang meninggalkan kesan abadi. Bagian mana dari kisah mereka yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami apa yang Anda pikirkan. Dan apakah Anda berani hidup di ujung dunia? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.